warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak yang terhormat rahimahullah, alhamdulillah suasananya walaupun agak sumuk tapi tidak hujan. Ya, mudah-mudahan kenikmatannya seperti ini. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniai kita yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini, walaupun berturut-turut ini ya 3 kali, mudah-mudahan bapak-bapak tidak bosan itu. Tapi kemarin hanya selingan mengenai konsep kemajuan itu yang saya coba untuk petakan berdasarkan sejarah yang telah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekarang kita masuk lagi ke lorong yang baku, yakni bicarakan mengenai hikmah. Ini yang barangkali terakhir dari pembuktian bahwa adanya Allah itu adalah begitu jelas. So, penting sekali Allah ini hadir dalam kita. Jadi Allah bukan hanya dalam pengetahuan, tapi Allah hadir dalam hati kita. Itu bukan berarti nanti kok Allah itu ditarik-tarik pada dimensi waktu dan ruang, tidak. Nanti akan kita bicarakan dimensi-dimensi itu. Tetapi maksud kita supaya dalam tanda petik saja istilah-istilah teknis ini, yakni Allah itu bekerja dalam diri kita. Sekarang ini kan banyak orang luar yang melihat agama itu ini sebagai pemanasan dulu, adalah kok rasanya kok cenderung ke kemasan ya, kok tidak isinya, tidak pesannya, tetapi wadahnya itu, wadahnya cantik ya, tapi mengapa ya terlalu isinya itu tidak terungkap ya dalam tingkah laku sehari-hari kita. Itulah kadang-kadang yang dikeluhkan itu. Ini memerlukan perenungan yang mendalam ya mengenai hal seperti itu. Misalnya apakah peribadatan kita yang dalam tanda petik kurang pas, mungkin terlalu bertengger pada hukum-hukum fikih sehingga hanya hitam putihnya, hanya wajib haramnya saja, ataukah apa makna yang terkandung dalam sholat itu, pesan-pesan itu terhayati itu tidak. Inilah yang menjadi masalah buat kita itu. Sering-sering juga dikatakan ketaatan, ta'ah dalam arti sesuai dengan ketulusan hati, atau ta'ah karena hukum. Itu juga menjadi masalah. Jadi kita ta'ah dalam beragama itu karena takut hukum fikih. Hanya sekedar kalau tidak mengerjakan wajib, maka kita akan dosa. Kalau dosa masuk neraka. Jadi hitam putih. Inilah yang jadi masalah-masalah besar bagi kita. Oleh karena itu hikmah seperti ini untuk sebagai sandingannya, bagaimana cara yang formal itu juga menjadi terhayati dengan lebih baik. Ini yang renungan ke-25. Matan teksnya adalah, ini kurang tak titik gitu ya. Ya ajaban kaifa yadharul wujudu fil adami am kaifa yathbutul
hadisu ma'a man lahu wasful qidami. Jadi ini tolong, ini mohon maaf Bapak-bapak, diberi di bawah ha itu diberi titik. Ya ajaban. Nah, ini terjemahan setiap kata sudah kita tuliskan di sini, nanti bisa dibaca sendiri. Ini terjemahan lengkapnya apa? Sungguh aneh, bagaimana mungkin keberadaan sesuatu tampak dalam ketidakadaan atau ketiadaan, boleh juga. Sebaliknya, bagaimana mungkin kepastian hal yang bersifat baru dapat muncul bersama dengan hal yang bersifat tanpa permulaan. Jadi intinya itu, apakah bisa ya wujud, atau dalam ketegasannya itu wujud ini adalah ada atau keberadaan. Nah, itu bisa dipahami lewat ketiadaan. Biasanya kalau kita memahami sesuatu itu, sesuatu sasaran itu ada, dipahami dengan kondisi ada atau perspektif ada, penglihatan ada. Jadi ini ada, ini orang yang melihatnya itu ada. Tapi ini yang pertanyaannya adalah, ada apa mungkin ya sesuatu yang ada, yang wujud dilihat dari penglihatan tiada? Jika mungkin, itu sungguh aneh. Karena apa? Karena ini menyangkut manusia. Karena manusia itu terbatas. Ini yang dibahas ini sesuatu yang tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas dilihat orang yang tidak berbatas atau manusia yang berbatas, bagaimana mungkin? Nah, gitu. Mestinya kalau sesuatu yang tidak terbatas, itu tekniknya untuk melihat juga yang tidak terbatas. Ini yang dimaksud di situ. Kemudian yang kedua, apa mungkin barang baru hadis itu bisa bersamaan waktu ada dengan yang tanpa permulaan? Jadi nanti apakah alam yang baru ini, alam semesta dia dilabeli baru, apa bareng adanya itu dengan zat Tuhan yang tidak berpermulaan itu? Kalau ya, sungguh aneh. Itu menurut Athaillah. Nah, mari kita renungi dan kita perdalam kata-kata itu. Bagaimana logikanya? Sebelum ke sana, saya agak sedikit memberikan komentar. Ini nampaknya dunia rohani, katakanlah dunia ketasawufan begitu, itu nampaknya berjajar dengan pengalaman logika-logika ilmu kalam, logika-logika orang yang berbicara mengenai ilmu ketuhanan, yang disebut juga dengan ilmu usuluddin, ilmu akidah, ya, misalnya begitu. Atau ilmu kalam itu yang terkenal itu. Ilmu kalam itu ilmu bicara. Karena apa? Memang memakai logika-logika penalaran. Ini nampaknya sejajar ini. Ini teks ini. Makanya nanti kita lihat agak ke kiri ke kanan, kadang-kadang kita bicara falsafah karena ini pemikiran gitu. Yang satunya lagi adalah dunia rohani.
jadi agak kocak sedikit ya. Tapi nggak apa-apa. Memang dua ini sebetulnya tidak bertentangan, ya, tetapi bisa saling menyapa. Nah, inti renungan yang ditawarkan di sini adalah pertama, akal manusia hanya mampu menangkap pengertian ada dengan proses penalaran yang berbasis ada. Ini statement ini perlu kita pahami bersama. Pengertian ada tidak dapat ditangkap akal kalau basis penalarannya berpangkal pada tiada. Sesuatu yang tiada kok bicara ada, itu bagaimana? Kalau sesuatu yang ada bicara tentang ada, normal, bisa masuk akal. Tetapi kalau bekalnya, basisnya itu tiada, kok mikir ada, bagaimana jalan nalarnya itu bagaimana? Dari sebab itu Atha'illah mengatakan itu sungguh aneh ya. Makanya dikatakan orang, sebetulnya orang-orang berpikir yang ateis ya, orang yang tidak bertuhan, dengan bangganya menepuk dada bahwa saya tidak bertuhan itu, sebetulnya itu apa mungkin itu saja akhirnya nanti. Makanya kalau orang menentang paham tentang ateisme, analisis ini bisa dipakai. Sesuatu yang ada bisakah dipikir dengan medan kerja akal dengan basisnya tiada? Nah itu nanti kalau bisa jawab ya baru, tapi rata-rata pasti tidak bisa, karena sesuatu yang ada hanya bisa dinalar dengan basis ada. Kemudian yang kedua, akal manusia yang mampu menangkap pengertian baru dari baru hadis ya, dengan proses penalaran yang berbasis baru pula. Ini syaratnya itu. Kalau bicara hal baru, tentu alatnya juga sama. Ya mungkin misalnya saja bapak-bapak misalnya obeng besar itu, obeng itu, terus bapak-bapak kebetulan arlojinya rusak, lalu obeng itu kan untuk mengendoni skrup, sana ada itu kepala skrup kecil itu yang memang tempat untuk ditusuk lalu baru digeser itu. Tapi ini obeng besar itu, lalu ditusukkan gitu, maunya akan untuk melepas. Ini memang kelihatannya logis, sama-sama obeng, tapi sasaran tembaknya keliru. Obeng besar untuk keperluan otomotif, untuk mobil, dipakai untuk arloji yang kecilnya seperti itu. Skrupnya sama, bentuknya sama, hanya ini kurang sangat kecil, ini skrupnya harus besar. Nah, penerapan begini ini nggak tepat itu. Maka sesuatu yang baru itu hanya bisa dipahami dengan yang baru pula. Jadi tidak bisa yang sesuatu yang baru dipahami yang tidak baru. Bagi manusia loh. Tapi kalau diangkat Tuhan, enggak. Itu kalau Tuhan itu bebas ya, karena maha besar dan maha kuasa. Apapun perspektifnya, Allah bisa memahaminya. Kita loh, ini kan bicara manusia yang terbatas itu. Kalau sudah terbatas ya kondisinya seperti itu. Pengertian baru tidak dapat ditangkap akal kalau basis penalarannya berpangkal tak berpermulaan. Bagaimana mungkin seorang manusia yang terbatas bisa menggambarkan dirinya untuk tidak berpermulaan? Bagaimana kira-kira? Gak mungkin. Manusia terbatas. Karena terbatas tidak kidam manusia itu, tidak tak permulaan.
tapi berpermulaan. Lahirnya tahun berapa? Misalnya saya tahun 50 misalnya lahirnya. Itu kan berarti ada permulaannya. Lahir tahun sekian. Seperti itu. Nah ini yang dimaksud. Nah sekarang uraiannya. Kata ya ajaban yang terjemahnya adalah sungguh aneh. Maksudnya adalah sungguh-sungguh tidak masuk akal kalau akal mampu menangkap atau memahaminya. Sungguh-sungguh aneh. Atau dengan lain kata jelas tidak bisa. Gitu. Tidak jelas tidak bisa menangkap dan tidak memahami. Apa sebab? Sebab bekerjanya akal adalah menurut tata kerja tertentu, yaitu nalar atau logis. Nah, kita ini kan sejak zaman dulu memang otak manusia itu sunnatullahnya itu kan logika, logis. Logika manusia itu ada mengatakan satu. Jadi sejak manusia ada, Adam itu sampai sekarang tidak berubah itu, tata kerja nalarnya itu. Jadi tidak bisa diubah-ubah. Sebab apa? Karena nalar ini alat atau salah satu alat untuk membongkar rahasia sunnatullah di alam semesta. Karena hanya manusia yang punya nalar saja yang bisa membongkar rahasia itu. Binatang nggak bisa. Gajah itu dulu sampai sekarang ya tetap tidak bisa menalar, membongkar rahasia alam ini. Dan manusia diberi kemampuan itu. Kalau dalam Al-Quran dikatakan khalifah fil ardh, manusia itu kan jadi wakil Tuhan di bumi. Nah kalau bodoh, bagaimana jadi wakil? Kalau tidak punya bekal yang istimewa, bagaimana bisa? Dan Tuhan memberikan kenikmatan itu tersembunyi di dalam rahasia-rahasia yang terdapat di dalam alam semesta ini. Dan untuk menemukannya dicicil. Dulu zaman sebelum seperti sekarang zaman komputer ini, pembongkaran ilmu itu masih sedikit. Karena keperluannya mungkin masih sedikit. Memerasnya otak mungkin tidak sehebat sekarang ini. Misalnya gitu. Sehingga yang ditemukan ilmunya juga sedikit. Dan itu cukup untuk kebutuhan mereka selama hidupnya. Tapi dalam perkembangan evolusi, kebutuhan makin banyak disadari, memeras otak sudah mulai disadari juga, maka rahasia alam yang ada di balik semua kenyataan ini makin menghebat jumlahnya. Bahkan sekarang ini dikatakan oleh Profesor Winarno Surahmat itu, setiap 15 tahun perkembangan ilmu itu 2 kali lipat. Jadi misalnya 25 tahun dulu itu ditemukan 1000 ilmu, maka 2000 berapa tambah lagi 25 tahun kemudian itu sudah 2000 ilmu. Begitu. Saya kira sekarang ini kalau ditambah dengan bantuan otak buatan manusia, yaitu komputer, itu lebih hebat lagi barangkali. Perkembangannya tidak hanya 2 kali lipat, mungkin bisa berlipat-lipat kan. Ya. Karena kita dibantu oleh komputer itu kan otak manusia yang kedua itu sebetulnya. Gitu. Jadi oleh karena itu di sini Bapak-bapak sekarang kan kita katakan bahwa bekerjanya akal itu menurut tata kerja tertentu. Kalau bahasa itu tata bahasa, ada subjek, ada predikat, ada objek atau sasaran, SPO itu. Gitu. Ini tidak bisa berubah ini. Subjek, predikat, objek itu. Andai kata ada perubahan hanya struktur kecil-kecil saja. Tapi prinsip dasar subjek, predikat, objek tetap ada. SPO tambah K keterangan. Subjek, predikat, terus objek,
keterangan SPOK, SPOK ya. Itu tata bahasanya. Pikiran manusia, nalar manusia juga begitu. Nah sekarang tata bahasanya nalar itu gimana? Nah ini kita coba. Istilah saya sistem tata kerja akal. Pertama, berlaku hukum sebab akibat atau kausalitas. Bisakah bapak-bapak dan saudara-saudara menghilangkan dalam pikiran kita hukum kausalitas dalam cara berpikir kita? Yani ada sebab yang menyebabkan akibat, atau dibalik, semua yang terjadi itu akibat, bisa dikoreksi di belakangnya yang namanya sebab. Sejarah misalnya, ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu sebetulnya kalau boleh kita katakan kan boleh saja ini disebutkan ini. Hukum sebab akibat dipakai. Mengapa di Indonesia kemiskinan masih belum bisa hilang? Ini kan suatu kenyataan. Nah kenyataan ini akibat. Nah kalau dalam sejarah ditembak ke belakang, penyebabnya apa? Nah, mulailah dianalisis. Mungkin dulu karena penjajah, mungkin karena masyarakatnya dulu diperbodoh oleh bangsa Belanda. Karena orang bodoh-bodoh, orangnya bodoh-bodoh, walaupun tanahnya kaya raya, tapi kekayaannya tidak bisa diolah. Karena bisa tidak olah, makanya menyebabkan apa? Kebutuhan yang terbatas. Karena terbatas akhirnya jadi miskin misalnya. Atau mungkin karena kemalasan, malas berpikir, malas bekerja giat, etos kerjanya lumpuh dan sebagainya. Ini kan sebab. Jadi hukum sebab akibat itu selalu melekat dalam nalar kita. Itulah tata bahasa nalar kita. Gak bisa kita lenyap dari itu. Hukum kausalitas. Dan hukum kausalitas ini sangat penting untuk menggali ilmu pengetahuan. Misalnya apa? Logam dipanasi. Kenyataannya apa? Begitu dipanasi, sebelumnya belum tahu bahwa itu hukum memuai itu tidak tahu. Logam dipanasi dia memanjang. Kalau dingin mengkeret. Panasi lagi memanjang. Kalau dingin mengkeret lagi. Akhirnya orang sadar, ini apa ini? Setelah diteliti, ternyata kalau logam tertentu dengan besaran tertentu, panjangnya tertentu, kalau dipanasi dalam kadar panas tertentu yang terukur, maka perpanjangannya juga tertentu. Nah itu jadi ilmu itu. Gitu. Sama juga seperti siapa namanya itu, penemu apa namanya, ya Allah sampai ini di otak saya kok kadang-kadang lepas ya. Siapa yang penemu dari Inggris yang terkenal? Thomas? Sana bukan? Yang gravitasi. Newton, betul, Newton. Ya, Isaac Newton. Isaac Newton itu apa? Dia kan berjalan di kebun apel. Nah, kebun apel terus kebetulan ketika berjalan itu ada apel jatuh. Bagi orang biasanya, ya sudah, pegang saja lalu dimakan. Tapi ilmuwan tidak seperti itu. Pemikir itu tidak pernah jalan sesederhana itu. Diulangi, kenapa kok jatuh ya? Kok ke bawah? Pegang terus dilepas lagi, jatuh. Pegang, jatuh. Kok enggak ke atas ya? Nah gitu. Nah dari peristiwa apel itu, Isaac Newton menemukan teori gravitasi. Bagaimana benda itu ditarik ke pusat bumi, tidak keluar bumi, karena bumi bulat seperti bola. Makanya semua benda di permukaan bumi itu ketarik ke situ sehingga tidak berhamburan
umpamanya bapak-bapak memegang onde-onde, ya, itu wijennya itu loh yang yang nempel itu tidak berhamburan kemana-mana, tetapi melekat di situ. Kenapa melekat? Karena tertarik di situ. Nah, oleh karena itu lalu ada rumus apa yang disebut dengan berat. Berat adalah sama dengan satuan gravitasi. 1 kilo, misalnya kalau sini berapa ya? Gelas ini berapa kira-kira? Berapa on? 2 on ya kan? 2 on, berat 2 on ini sama dengan gravitasi 2 on. Daya tarik ke sini. Nanti kalau gravitasi itu tidak ada berat. Bapak-bapak berapa beratnya? 80 kilo? Mas kira-kira berapa mas? 120 misalnya. Coba nanti lepas dari permukaan bumi sampai batas lingkar itu, terus ke sini, lepas ke sini, beliau itu ngapung sudah, nggak bisa kemana-mana karena sudah tidak ditarik ke gravitasi bumi. Nah itu timbulnya ilmu kan begitu itu, karena hukum sebab akibat. Inilah makanya umat Islam penting untuk dari segi tasawuf sama, dari filsafat sama, dari logika matematika sama. Maksudnya hukum sebab akibat itu harus berterima kasih pada Gusti Allah, harus dimanfaatkan itu. Karena untuk tahu rahasia alam semesta itu untuk kesejahteraan hidupnya ya dengan cara ini. Satu. Nah, ini saya sebutkan mengapa kok ada sebab hukum akibat ini dan dihargai di dalam agama Islam. Ajaran agama Islam mengkonsepsikan adanya alam semesta ini karena diciptakan khilqah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Karena itu ada khaliq, yakni Allah, ada makhluk, yakni yang diciptakan. Nah kalau itu pengertian itu menciptakan dan diciptakan, itu ada pengertian apa itu? Ada pengertian sebab dan akibat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab, yakni karena menciptakan, dan seluruh makhluk adalah akibat, yakni diciptakan. Ini dasarnya. Oleh karena itu Islam tidak menolak hukum kausalitas. Karena akal manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari makhluk. Kita tidak bisa lepas sama sekali, kelek sama sekali ya, lengket gitu dengan akal manusia itu. Maka mekanisme bekerjanya akal juga selaras dengan hukum sebab akibat ini. Kalau sampai keluar dari koridor mekanisme bekerjanya akal tersebut, maka akal tidak akan bisa menerima atau memahami. Alam semesta ada dengan sendirinya dong. Piye dan nalarnya bagaimana? Ini kan semua ada, ya sudah ada begitu aja alam semesta ini tanpa penyebab sebelumnya. Ini bagaimana caranya untuk memuaskan akal manusia berdasarkan hukum sebab akibat? Tidak bisa. Makanya para filsuf lalu mencoba yang namanya alam ini adalah makhluk yang diciptakan, mesti ada pencipta di belakangnya itu. Nah pencipta di belakangnya ada penciptanya lagi. Nah terus bagaimana? Akhirnya karena manusia itu suka terbatas, seperti saya katakan tadi. Ya. Manusia itu maunya tidak terbatas, tapi nyatanya suka terbatas. Gitu. Nanti saya berikan contoh. Itu akibatnya apa? Akhirnya disebut kausa prima. Kausa itu sebab, prima itu pertama. Ya sudah, di belakangnya lagi nggak usah ditanyakan. Jadi penyebab pertama itulah yang membuat alam semesta ini. Dalam bahasa kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, manusia itu suka tidak terbatas. Kok suka terbatas apa? Contohnya Pak Dami. Sekarang gini, bapak-bapak suka dipuji? Insya Allah ya suka ya. Bapak-bapak ini
kaya-kaya dan sukses semua, kan seneng. Tapi coba saya puji terus menerus, Bapak ini terpuji, sukses dan kaya-kaya. Bapak ini sukses tuh, keadaan kaya-kaya. Bapak ini sukses kaya, terus saja, mulai sekarang sampai nanti subuh. Bagaimana? Bapak-bapak, inilah bukti bahwa kita itu maunya itu tidak terbatas. Bahwa saya kaya dan sukses, ya. Tapi ngomongnya sekali saja, terbatas sekali saja. Putri juga gitu, Mbak, sampean kok cantik ya? Sudah cukup itu aja. Jangan, Mbak, sampean cantik ya? Mbak, sampean cantik ya? Mbak, sampean cantik ya? Mbak, sampean cantik ya? Sudah hilang itu. Ya. Inilah makanya namanya manusia itu ingin tidak terbatas, tapi nyatanya suka terbatas. Apa jangan renungkan apa benar ini. Kalau benar, ya itulah orang-orang antara lain para ahli hikmah mengatakan semacam itu. Jadi manusia itu lucu ya, kadang-kadang paradoks. Apa yang dikehendaki dengan apa yang dinikmati itu kadang-kadang bertentangan sendiri. Ya. Makan juga gitu, Bapak mengharapkan sate, gulai dan seterusnya, sudah waktu lapar, wah ini prasmanan di mantenan itu mengambil sate sak tekem, ini sambil goreng, telur, apalagi tapi kalau sudah penuh isinya penuh perutnya itu, Mas ini sate ini kurang rong tekem ini, sudah saya cukup lah sekian. Nah begitu. Ini namanya keterbatasan. Jadi orang tomak itu sebetulnya kalau waktu belum menikmati, ketika sudah tomak berjalan hilang itu ketomakan itu, nggak ada nikmatnya lagi. Nah kemudian yang kedua, berlaku hukum keterpengaruhan atau relasi linier istilahnya. Relasi itu hubungan, linier itu lurus. Jadi dari ini ke sini gitu. Tapi bukan penyebab, hanya mempengaruhi. Kalau mempengaruhi itu kalau dalam bahasa metodologi namanya faktor. Faktor itu apa? Faktor itu ialah fakta yang bisa mempengaruhi fakta lain, itu faktor. Kalau unsur itu adalah bagian dari sesuatu. Maka sering-sering dalam pembicaraan omongan sehari-hari kadang-kadang faktor dengan unsur itu disamakan. Ini nggak benar itu. Unsur itu bagian dari organik sesuatu, tapi kalau faktor itu adalah fakta yang bisa mempengaruhi fakta lain, itu dari faktor. Nah ini sama dengan ini, keterpengaruhan dalam relasi linier itu ada faktor, kemudian mempengaruhi fakta lain itu. Dan juga saling terpengaruh, korelasi ke kiri ke kanan. Ini mempengaruhi sini, sini mempengaruhi sini. Ini adalah tata pikir kita, tata bahasa nalar kita. Mengapa sekarang banyak pembunuhan? Orang mengatakan hukum sebab akibat bisa dipakai, belum tentu. Hukum linier ini bisa dipakai, terpengaruh. Misalnya suka melihat tayangan kekerasan. Misalnya di rumah ada faktor lain, misalnya apa? Bapaknya suka ngampleng. Terus apa-apa omongan-omongan kasar dan seterusnya. Akibatnya apa? Faktor-faktor itu menumpuk lalu mempengaruhi ekspresi atau tingkah laku yang diserapnya itu. Nah ini kalau menurut Quran ada 5, jadi nanti bisa Bapak lihatnya. Yang pertama saling mengenal dulu. Nah, kita itu kan tidak dikenal dan mengenal, tapi saling mengenal. Laki-laki mengenal perempuan. Apa perempuan tidak boleh mengenal laki-laki, Bapak? Boleh, tapi gayanya berbeda. Namanya laki-laki itu menyerang, agresif. Tapi agresifnya terang-terangan. Tapi kalau putri agresif tetapi tidak terang-terangan. Contoh apa? Berhias sampai waduh ayu moblong-moblong itu kan
menyerang laki-laki itu sebetulnya. Bapak-bapak mungkin kalau tidak ada orang yang berhias barangkali rupanya kayak genderuwo. Itu. Tapi kalau dibengesi, di apa itu boleh. Aduh, seneng aku. Sebenarnya dia itu juga menyerang kita, tapi menyerangnya defensif. Kamu datang ke sini, karena kamu memang agresif secara terang-terang. Kalau saya tidak, gitu. Gitu. Ini kan namanya saling, namanya itulah ta'aruf. Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian 2, saling menasihati. Ini penting sekali. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil marhamah. Dalam surah Al-Balad itu misalnya. Itu kan di situ. Kita tidak ada misalnya tukang ceramah, tidak ada itu dalam Islam. Tukang pidato, nggak ada. Sekali waktu dia dipidatoi, sekali-kali dia diceramai. Sebab apa? Manusia itu punya hukum bioritme, naik turun itu seperti gerigi itu. Lah kalau sedang naik, puncak-puncaknya bolehlah ceramah. Ya. Tapi nanti kalau ada kesusahan sedikit berarti merosot, butuh orang lain untuk menaikkan. Orang lain yang harus bicara, ganti. Duit juga begitu. Kita kalau punya duit banyak, barangkali agak sedikit percaya diri gitu. Kebetulan rugi, bahkan hampir bangkrut. Gimana? Nah, kita lalu minta tolong, minta dihibur oleh orang-orang yang baru uangnya banyak. Katakan hartaku itu juga bukan milikku sendiri kok. Kamu bangkrut gak apa-apa, itu kan hartaku juga milikmu juga. Nanti kan kembali lagi, terus bangkit lagi mentalnya seperti itu. Kan begitu. Ini karena saling menasihati.